antara si kelompok pemburu dan agrikultur. Kelompok pemburu. Nenek moyang kita dulu memperoleh makanan dengan cara berburu dan meramu. Suatu cara yang saat itu masih memungkinkan karena penduduk masih jarang dan persediaan bahan makanan dari lingkungan masih melimpah. Selain itu juga karena didukung oleh ekosistem yang masih seimbang. Para pemburu tersebut mengambil bahan makanan secukupnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak kelaparan. Mereka tidak memiliki ambisi untuk memiliki semuanya. Cukup dengan peralatan hidup seadanya dan dengan cara yang sederhana. Mereka dapat menikmati limpahan kekayaan alam dan hidup bahagia. Tahukah, orang-orang primitif itu terbiasa berbagi satu sama lain dan menganggap bahan makanan sebagai barang yang bisa dimiliki setiap orang. Oleh karena itu, pasti mereka akan terheran-heran melihat bahan makanan diperjualbelikan seperti saat ini. Bagi mereka, makanan sama artinya dengan kehidupan dan ibu. Kalau kita menjual makanan, itu sama artinya dengan menjual ibu kita. Bahkan seorang pemburu pada saat itu bisa memberi makan 4 atau 5 orang. Ini berarti bahwa satu orang pemburu dari suku primitif Kung, misalnya, memiliki keberhasilan yang sama dengan seorang petani dari Amerika pada tahun 1870 atau petani dari Prancis pada tahun 1938. Walaupun tentu saja pemburu dari suku primitif Kung membutuhkan lahan yang lebih luas. Jika memang kelompok pemburu dapat menikmati masyarakat murni yang makmur, lalu mengapa manusia mau bersusah payah memulai sistem pertanian sebagaimana yang mereka lakukan antara 12.000 hingga 5.000 tahun yang lalu itu? Fakta-fakta yang dibeberkan oleh ilmu arkeologi menunjukkan bahwa perubahan sistem pencari makanan dari berburu ke bertani didorong oleh alasan yang berbeda di setiap bagian dunia. Salah satu contohnya adalah di wilayah yang biasa mengalami musim dingin atau musim kemarau yang panjang. Sumber makanan akan sukar diperoleh. Oleh karena itu, manusia yang tinggal di wilayah tersebut harus menyimpan makanan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan makan mereka selama musim dingin atau kemarau. Dan alasan lain adalah jumlah manusia yang meningkat secara pesat sehingga persaingan untuk memperoleh makanan menjadi lebih besar. Bisa juga karena memburuknya beberapa segi dari kehidupan kelompok pemburu sehingga mereka kesulitan mempertahankan pola hidup asli mereka yang baik itu. Bagaimana dengan agrikultur? Agrikultur muncul pertama kali pada zaman batu atau zaman Neolitikum. Maka sistem agrikultur sering juga disebut dengan istilah revolusi Neolitikum atau revolusi zaman batu. Tetapi istilah ini sebenarnya menyesatkan. Karena sistem pertanian tidak menggantikan sistem perburuan secara tiba-tiba dalam satu malam. Perburuan dan pertanian berjalan bersama selama berabad-abad. Selain itu, ada juga kelompok yang memakai kedua-keduanya. Berburu dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan suku-suku Indian Amerika. Revolusi pertanian pada waktu itu bisa dibayangkan seperti orang yang sedang mabuk atau sedang jatuh cinta. Kita semua akan dengan mudah mengenali tandanya, namun belum tentu dapat melihat wujudnya secara nyata. Di banyak tempat, datangnya sistem pertanian merupakan akhir bagi kehidupan damai kelompok pemburu. Mereka harus bersaing dengan para petani untuk tanah yang tadinya dapat mereka jelajahi dengan bebas. Dan biasanya para petani yang memenangkan persaingan ini. Di setiap daerah yang dianggap para peneliti sebagai garis batas antara para petani dan kelompok pemburu, ditemukan bukti-bukti arkeologis yang menunjukkan adanya perkelahian akibat persaingan kelompok pemburu dan petani. Proses penyisihan kelompok pemburu berlanjut sampai masa hidup kita saat ini. Jadi, agrikultur adalah gejala yang sangat baru dalam sejarah manusia. Kita simulasikan. Pertanian sudah berlangsung kira-kira selama 10.000 tahun lamanya. Dibagi dengan 4 juta tahun semenjak keberadaan manusia pertama. Maka
didapatkan 0,0025% dari hidup keberadaan manusia. Tapi sejauh yang kita tahu, justru hanya 0,0025% itulah yang dihitung. Tidak ada seorang pun, kecuali orang Sinting atau petapa suci, yang bersedia kembali ke zaman batu.